Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Agung Semuli, yang kami hormati Ibu Waka Kurikulum, yang kami hormati Bapak Waka Kesiswaan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Muhammadiyah Agung Semuli beserta staf tata usaha. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di kantor guru SMK Muhammadiyah Agung Semuli dalam acara rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan tema kesemaptaan jasmani, kebugaran jasmani. Di sini saya selaku moderator. Pada hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Desprinda Imali SPD, yang akan langsung sebelum kita melanjutkan materi. Sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu yang diwakili oleh Bu Destri Sagita Wulandari. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Muhammadiyah Agung Semuli, terkhususnya pada Ibu Desprinda yang kebetulan pada pagi hari ini akan menyampaikan diseminasi PKG PJOK dengan tema kesemaptaan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan hingga hari akhir. Baik Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena ini pertama kali kita di tahun ajaran baru 2024-2025 ini melakukan diseminasi. Harapannya sih ini tidak hanya diseminasi untuk PKG PJOK. Menyusul nanti ada PKG Bahasa Inggris. Kita tunggu kabar selanjutnya apakah ada yang lolos untuk mengikuti PKG Bahasa Inggris. Kemudian masih ada lagi 5 orang guru kita yang mengikuti CGP. Nah, ini harapannya nanti ke depan juga bisa melakukan diseminasi, menyebarkan ilmunya kepada rekan-rekan sehingga sekolah kita ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Khususnya ini menyebarkan bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ini adalah poin dari kurikulum Merdeka yang kita jalankan saat ini. Menyinggung tentang kesamaptaan. Ini tema yang sangat bagus sekali karena ini berpusat kepada peserta didik dan kita juga berkaitan dengan bimbingan karir. Bimbingan karir di kelas 12 ini penting karena apa? Kesamaptaan ini adalah membina fisik peserta didik. Walaupun tidak hanya peserta didik tapi Bapak Ibu Dewan Guru, karena kalau fisiknya sehat ini otomatis untuk terjun ke dunia kerja juga pastinya sudah ada kesiapan yang sempurna, karena kesehatan penting, kesehatan fisik itu penting di dunia kerja. Kenapa? Karena satu, ini meningkatkan produktivitas
ya di dunia kerja. Yang kedua, mengurangi absensi. Nah, jadi walaupun cuaca sedang berubah, kalau fisiknya sehat, otomatis tidak mudah sakit dan tidak sering izin. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan moral dan motivasi. Nah, kalau fisiknya sehat, otomatis memiliki motivasi kerja yang tinggi. Kemudian kenapa kesehatan fisik itu penting? Yang terakhir adalah meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan. Ya, jadi kayaknya ini memang kita juga harus punya agenda untuk senam bersama, tidak hanya Dewan Guru tapi juga peserta didik. Nanti bisa dikoordinir oleh tim teaching dari PJOK ya, Pak Irfandi dan rekan-rekan bersama Bu Desprinda. Saya kira itu saja sambutan untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK pada pagi hari ini. Semoga saja memberikan manfaat untuk kita semua dan dapat kita ikuti dengan baik pada pagi hari. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Destri atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara penyampaian materi langsung oleh Bu Desprinda Imali SPD. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu Guru minta waktunya sebentar untuk pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek tentang kebugaran jasmani yang bertemakan dengan kesemataan di SMK Muhammadiyah Abdul Semuli. Sampai menunggu. Ini salah satu tugas terakhir saya di program PKG PJOK Lampung. Untuk Kabupaten Lampung Utara ada 7 peserta, semuanya laki-laki, hanya saya sendiri yang perempuan. Oke, untuk izin menyampaikan materi rencana tindak lanjut atau RTL bersama komunitas belajar sekolah. Apa itu komunitas belajar sekolah? Sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas untuk peserta didik. Artinya, kita menggerakkan suatu wadah komunitas belajar untuk menjadikan peserta didik itu belajarnya lebih aktif lagi dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak adalah salah satu model pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan fisik, serta sikap dan perilaku yang jelas. Model pendidikan kebugaran berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memberdayakan peserta didik untuk meraih kesehatan fisik dan psikologis. Model pendidikan kebugaran didasarkan pada pemahaman bahwa pembelajaran PJOK bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan fisik semata, tetapi juga tentang pentingnya menjaga gaya hidup sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kebugaran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, model ini juga bertujuan membantu peserta didik mengembangkan kebiasaan sehat dan aktif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kayak untuk kebugaran jasmani ini kan kebanyakan siswa-siswi kita kan
Untuk olahraga males, mager kebanyakan. Apalagi siswa laki-laki. Hobinya main game. Kalau jam istirahat kadang ada yang nyempot-nyempot untuk ngerokok, sehingga untuk kebugaran jasmani mereka sendiri itu masih sangat rendah, dan pola gaya hidup atau pola makan mereka juga masih sembarangan, dan kebanyakan dari siswa kita itu masih mengkonsumsi minuman kemasan instan, dan itu dampaknya panjang untuk kesehatan. Oke, lanjut. Komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam membangun kebugaran fisik yang optimal dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Di sini ada 4 komponen kebugaran jasmani, yaitu komponen kebugaran kardiovaskuler. Itu komponen yang paling penting dalam konsep kebugaran jasmani. Terus di dalamnya itu ada proses aerobik, proses di mana tubuh menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Contoh olahraganya itu seperti berjalan kaki, berenang, bersepeda, itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Sedangkan aerobik itu adalah proses di mana tubuh menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Contohnya itu lari sprint yang sifatnya cepat, dan untuk latihan kekuatan yang berat. Untuk kelenturan atau fleksibilitas, pergerakan sendi biasanya anak-anak itu biasanya kalau untuk pemanasan atau stretching itu untuk menyentuh lantai atau tanah aja otot tubuhnya itu kaku banget. Terus mencium lutut mereka susah, menggerakkan tangan ke belakang juga kaku banget anak-anak itu, susah, masih butuh proses untuk pembelajaran lagi. Sedangkan untuk komposisi tubuh, biasanya saya menggunakan indeks massa tubuh untuk mengukur tubuh peserta didik itu ideal atau tidak dengan rumus IMT, berat badan per tinggi badan. Oke. Terus kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan otot. Itu biasanya untuk latihan kebugaran jasmani, untuk latihannya itu seperti push up, sit up, dan angkat beban. Oke, untuk latar belakangnya, kebugaran jasmani sangat penting bagi peserta didik jenjang SMK karena kondisi fisik yang baik menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses rekrutmen di dunia kerja, terutama sektor yang membutuhkan tenaga fisik seperti perusahaan, PT, dan pertambangan. Yang kedua, kebugaran jasmani menjadi indikator awal kesehatan yang penting bagi peserta didik SMK yang akan bekerja, tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga secara fisik untuk memastikan produktivitas. Oke, yang ketiga, menyelaraskan kebutuhan dunia kerja sehingga peserta didik SMK siap secara fisik dan mental untuk terjun ke dunia kerja, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain karena apabila fisiknya sudah dilatih. Dan untuk melatih kebugaran fisik ini biasanya saya di jam-jam PJOK melatih mereka secara bertahap. Hari ini push up atau lari, biasanya kita ganti lagi secara bertahap. Dan untuk materi permainan kita bisa ke eskul, dilarikan ke ekstrakurikuler. Nanti ada wadahnya sendiri untuk sepak bola ke sepak bola, bulu tangkis, futsal ke futsal, voli. Sebelumnya saya sudah bersosialisasi kepada peserta didik sehingga mereka paham. Untuk pembelajaran PJOK-nya kita fokusin ke kebugaran jasmaninya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu meningkatkan kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, dan koordinasi yang baik. Peserta didik mampu berkontribusi pada pengembangan kedisiplinan diri, kerja tim, dan mampu untuk mengatasi stres. Yang ketiga, peserta didik mampu meningkatkan kebugaran jasmani dengan latihan rutin. Mungkin
Kalau di sekolah kita pelajaran PJOK hanya 3 jam, nanti kita memotivasi peserta didik untuk melatih atau stretching, hanya sekedar stretching di rumah sehingga mereka lebih segar dan bugar. Capaian pembelajaran pada pendidikan kebugaran jasmani, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan diri dalam melakukan latihan, meningkatkan intensitas latihan secara bertahap. Peserta didik dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan aktivitas kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup sehat dan aktif, menjaga pola makan, dan mengurangi intensitas bermain HP atau game. Biasanya anak-anak SMK, apalagi anak-anak kita, hobinya main game untuk olahraga malas, mageran. Oke, untuk struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar ini, ada kepala sekolah Pak Ali Mustafa MPD sebagai penanggung jawab program, guru PJOK saya sendiri koordinasi dan penyusunan program. Di sini dibantu dengan TU untuk Bu Susi Sri Lestari dokumentasi program atau notulen. Guru PAI ada Bu Suci dan Bu Rumi untuk pembentukan karakter peserta didik kita. Karena karakter peserta didik kita masih butuh di ini lagi. Untuk ada guru bahasa Indonesia Pak Ebi Sutisno untuk penulisan surat lamaran. Nanti kita saling berkolaborasi satu sama lain untuk menuangkan ide-ide kita sehingga KBS ini bisa berjalan loh. Untuk sasarannya peserta didik seluruh kelas 10. Kita nanti secara bertahap karena pembelajaran kita ini kan melalui pembelajaran PJOK yang ini, jadi setiap harinya ganti-ganti. Nanti anak-anak itu tetap latihan di rumah untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Untuk sasaran prakteknya di kelas 10 TBS 1, tanggal sosialisasinya Sabtu 10 Agustus 2004 pukul 7:30 sampai selesai. Oke. Aset yang ada di sekolah, manusia, ada kepala sekolah, guru PJOK, peserta didik yang terlibat dalam proyek. Untuk agama dan budaya, kita membiasakan peserta didik untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan tersebut. Untuk aset lingkungannya itu ada lapangan olahraga. Walaupun kita nggak ada lapangan, nanti kita alihkan ke lapangan kecamatan saja. Untuk fisiknya itu ada meja, kursi, speaker, mic, dan proyektor. Oke, rencana evaluasi. Melakukan refleksi kegiatan dengan peserta kombel dan peserta didik bisa dengan bertanya secara langsung tentang kegiatan pembelajaran dan guru memberikan refleksi kegiatan dan peran sebagai anggota kelompok. Maksudnya di sini kita yang terlibat dalam komunitas belajar ini berdiskusi. Apa sih yang bisa meningkatkan minat dan motivasi peserta didik, terus hasilnya apa sih yang didapat peserta didik? Ini kan produknya untuk peserta didik sendiri, jadi peserta didik itu mampu bersaing setelah lulus dari sekolah, itu mampu bersaing terjun ke dunia kerja dengan dibekali tadi latihan kebugaran fisik dimulai dari kelas 10 dan sampai kelas 11. Oke. Kemungkinan tantangannya, pengembangan keterampilan. Anak-anak kemarin sudah saya coba, untuk push up saja banyak yang tidak bisa. Untuk lari baru sekali putaran aja anak-anak udah kembang-kempis nafasnya karena tidak terbiasa untuk melatih kebugaran fisik, dan kebanyakan juga masih oleh partisipasi kebugaran. Ini yang berpartisipasi itu seluruh siswa atau peserta didik kelas 10. Untuk kondisi fisik dan karakteristik peserta didik bervariasi, sehingga kondisi fisik dan karakteristik peserta didik itu kita temuin banyak sekali dari kalangan lingkungan yang berbeda-beda, sehingga kita harus memotivasi peserta didik untuk aktif dan termotivasi dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
kesesuaian dengan dunia kerja. Oke, terima kasih. Sekian hasil rencana tindak lanjut saya. Apabila ada masukan atau solusi, masukan yang mendukung, silakan Bapak Ibu untuk masukannya. Ayo, silakan Mas Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebi Sukrisno akan memberikan tanggapan positif kepada Ibu Desprinda selaku guru PJOK. Luar biasa materinya Bu, terima kasih sudah memberikan bimbingan kepada kami untuk perkembangan jasmani, kekuatan tubuh ini memang sangat diperlukan khususnya di SMK kita. Pada dasarnya setiap pada lulusan dan untuk kerja industri ini memang membutuhkan fisik yang kuat dengan cara ya yang telah disampaikan tadi, dengan push up, lari, sit up dan lain sebagainya. Itu sangat membantu siswa untuk dapat memiliki tubuh yang memiliki otot yang kuat dan tentunya dapat bermanfaat bagi siswa khususnya nanti ketika sudah lulus dan bekerja di industri. Itu sangat berguna bagi siswa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tanggapan positif dari saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ebi, masukannya sangat luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberi masukan? Monggo Bu Rumi silakan ke depan karena mic-nya nggak nyampe. Ya, silakan Bu Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Sangat bagus ini dan sangat luar biasa materinya terkait dengan keadaan jasmani dan fisik anak-anak kita memang masih sangat-sangat kurang ya Pak Bu, karena tadi dikatakan bahwasanya keadaan kesehatan seseorang itu tergantung dari pola hidupnya, pola makannya, pola olahraga dan segalanya. Ini yang mau saya sampaikan begini. Jadi ketika anak-anak kita ini kan masih banyak memang mengkonsumsi minuman instan Pak Bu, yaitu power app yang biru itu sangat berbahaya loh Pak Bu. Itu catatan di cupnya itu tidak boleh dikonsumsi melebihi 3 cup satu harinya. Tapi anak-anak saya tanya ketika istirahat itu bisa ada 5 cup sehari. Bayangkan kalau mereka minum itu setiap hari, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat atau jangka panjangnya itu akan ini ya sangat berbahaya lah ya. Kita tahu minuman instan itu komposisinya kan pemanis buatan, pengawet dan bahan-bahan yang tidak sehat lah. Jadi masukannya begini, bukan hanya kepada kita Bapak Ibu guru ya, terutama guru PJOK, tapi juga ke sekolah sebenarnya. Jadi bagaimana nanti sekolah ke depan bisa mewujudkan atau mengadakan lah atau mengadakan atau menciptakan kantin sehat gitu. Jadi di sekolah kita ini memang butuh Pak, bu kantin sehat. Jadi menunya ini nanti bisa kita awasi dari makanan dan minuman yang bebas bahan-bahan berbahaya tadi. Jadi ini sangat baik materi ini dan nanti semoga kedepannya sekolah bisa mewujudkan kantin sehat itu tadi. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rumi atas tanggapannya. Tadi satu lagi siapa ya Pak ya? Ya Pak Irfandi, silakan monggo untuk yang terakhir ya. Terima kasih diucapkan untuk waktunya karena saya sudah diberikan waktu untuk menyampaikan
sedikit inovasi dari saya ataupun pemikiran ide saya, Bu. Luar biasa tadi yang sudah disampaikan materi dari Ibu tadi. Sebagai senior saya di Mapel Olahraga ataupun PJOK, mungkin sedikit saya kasih saran, Bu. Mohon maaf sebelumnya, bukan ingin menggurui, namun seperti kita ketahui bahwasanya siswa kita ini mudah bosan dengan suatu program ataupun proyek yang sudah seperti itu saja, tidak ada perubahan. Mungkin bisa Ibu memikirkan dan kita bareng-bareng nanti pikirkan inovasi apa yang tepat untuk menarik minat siswa. Contoh seperti lari, mungkin saya pun pribadi kalau hanya suruh lari putar lapangan mungkin itu jenuh lama-lama. Nah itu PR kita bersama untuk memikirkan solusinya apa yang membuat siswa tidak jenuh dengan program kita. Mungkin hanya seperti itu, Bu. Selebihnya saya rasa sudah sangat luar biasa. Mungkin itu nanti jadi bahan dasar saya untuk mengajar juga. Terima kasih Bu Desbrinda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irfandi. Saya rasa cukup untuk presentasi rencana tindak lanjut ini. Semoga untuk kedepannya kita bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita sehingga mereka dapat meningkatkan kebugaran jasmani mereka dan membenahi pola hidup sehat. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desbrinda Imali SPD atas penyampaian materi rencana tidak lanjut. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini. Kita telah di ujung acara. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.